Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Sehat semua? Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini, kembali lagi bertemu sama Ibu dalam rangka pembelajaran kita dengan tema, yaitu tema kita hari ini menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, sebelum kita mulai belajar, Ibu memastikan kepada anak Ibu semuanya peralatan yang tidak berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam dimohon dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Kemudian dibawa laci, dikoreksi, diperiksa. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang pada tempatnya. Terima kasih buat anak Ibu semua, sudah bersih. Sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Hari ini siapa yang memimpin doa kita? Debbie Kurniawan. Kepada anak Ibu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Ya. Baiklah, Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu. Agung Arya Pratama. Hadir Bu. Alia. Hadir Bu. Andini Ramadhani. Hadir Bu. Debbie Kurniawan. Hadir Bu. Deti Sapriani. Hadir Bu. Dimas Prasetyo. Hadir Bu. Dwi Astuti. Hadir Bu. Isnania Agustin. Hadir Bu. Kanda Cahaya. Hadir Bu. Laila Habibah. Ada keterangan? Izin. Ya. Mariana Kusumawati. Belum datang. Ya. Mega Dwi Afriani. Putri Aisyah. Sakila. Seliana Indriani. Widadari Rahma. Ya, terima kasih buat anak Ibu semua. Kali ini siapa yang memimpin, anak Ibu? Ya, silakan anak Ibu maju. Mohon berdiri nak. Kita bela bersama. Dua kedua masih ketukan yang kedua. Satu tangan. Nusa satu bangsa satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, duduk kembali kepada anak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anak gadis Ibu, Mariana, kenapa terlambatnya? Tadi motor saya kehabisan bensin. Oh iya, untuk itu Ibu akan memberikan sanksi pembelajaran kepada teman-teman anak Ibu semua, Mariana Sumawati.
Kali ini Ibu ingin tahu hafalan surat pendek. Mau baca surat apa nih? Surat Al-Falaq. Ya, silakan anak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul 'azim. Ya, silakan duduk ke mejanya. Terima kasih. Pembelajaran kita pada kali ini Ibu mohon diperhatikan ke layar monitor kita. Setelah anak Ibu berdiskusi, mengamati, mendengarkan penjelasan dari Ibu, mampu menjelaskan pengertian syukur dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah anak Ibu berdiskusi, mengamati, mendengar penjelasan dari Ibu, semua anak Ibu mampu menelaah sumber hukum syukur dengan benar dan baik. Setelah berdiskusi, mengamati, mendengarkan penjelasan dari Ibu, semua anak Ibu mampu mengaitkan antara beribadah dengan rasa syukur dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah anak Ibu berdiskusi, mengamati, mendengarkan penjelasan dari Ibu, semua anak Ibu mampu menelaah hikmah syukur dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dulu tentang materi yang lalu. Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Apa yang dimaksud dengan ulil albab? Siapa yang tahu? Anak Ibu, ulil albab. Ya, silakan. Ulil albab yang berarti para orang yang bakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengenal Allah dalam keadaan apapun. Iya, orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan dimanapun, selalu berzikir, baik dia berdiri, duduk, dan baring. Nah, inilah orang-orang ulil albab. Kemudian, apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Orang yang cerdas. Ya, silakan anak Ibu aku. Orang yang memikirkan bukan cuma dunianya tetapi kehidupan setelahnya. Iya, orang yang selalu jauh pandang ke depan, bukan semata-mata kehidupan di dunia, tetapi memikirkan kehidupan di luar, yaitu akhirat. Terima kasih, aplaus dulu buat anak Ibu. Baiklah anak-anak Ibu semua, sekarang anak Ibu boleh membuka handphone. Kita akan mempergunakan IT, aplikasi Al-Quran di Telegram, ya, di grup Telegram. Kemudian anak Ibu juga mempergunakan sumber buku pelajaran kita PAI kelas 12. Inilah manfaat kita bersyukurnya. Perhatikan lagi manfaat yang kedua. Setiap kita berbuat kebaikan, itu akan mengalir terus-menerus. Inilah yang disebut dengan amal jariah, yang tidak akan pernah putus. Baik kita masih hidup di dunia, maupun nanti di kelak, di hari yaumul qiyamah. Inilah yang disebut dengan amal jariah. Selalulah bersyukur, selalulah bersyukur. Tidak pernah dikurangi ketika kita bersyukur, diberikan oleh Allah nikmat kepada kita, maka selalu kita berbagi rezeki. Jangan beranggapan berbagi itu akan mengurangi nikmat dari Allah. Maka Allah telah berjanji
La in syakartum la azidannakum. Siapa yang selalu bersyukur atas nikmatku, pasti akan kutambah nikmat-nikmat yang lainnya. Untuk itu, ibu mengajak kepada seluruh siswa anak ibu di 12 KKL ini, sepanjang hayat diimplementasikanlah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembelajaran manfaat yang harus anak ibu pahami. Kira-kira sudah paham? Ya, oke. Sekarang silakan diskusikan sesuai dengan temanya. Kelompok 1 yaitu menyembah kepada Allah, kelompok 2 yaitu berbagi rezeki, kelompok 3 berbakti kepada orang tua. Dipersilakan, ibu kasih waktu. Ya, baik anak ibu. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Iya, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ya. Menampilkan hasil diskusinya ke depan. Ya. Berbaris di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya Nisa sebagai pembawa MC dan teman-teman semuanya dari kelompok 1 Dewi Kurniawan dan Mega Apriliani akan menyampaikan hasil presentasi kami yang dibawakan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni alqurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seperti yang dibacakan oleh Dedi dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14 tentang konsisten beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya dengan menyembah Allah, melainkan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, berbuat baik, bersyukur kepada sesama, maka Allah akan menambahkan imannya. Syukur adalah pujian bagi sesuatu yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Syukur terbagi menjadi 3, yaitu melalui lisan, hati, dan perbuatan. Melalui lisan diharapkan dengan mengucapkan terima kasih atau lantunan alhamdulillah dan amin, zikir, tasbih, dan tasmih. Dalam hati dilakukan dengan cara mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melalui perbuatan dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah, bahkan bermanfaat bagi siapapun dan menjauhi larangannya. Dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan senantiasa, berarti itu sudah bersyukur melalui lisan, hati, dan perbuatan. Karena dengan menyembah Allah, kita berarti berniat di dalam hati
lakukan dimulai dari wudhu sampai selesai. Seperti gambar 5.1 menyembah Allah yang sedang sholat itu masuk syukur. Sekian sampai sini. Sekian dari kami, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari diri sendiri. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2 menampilkan hasil diskusinya. Kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, mensyukuri apa yang dipakai dan bacakan surat oleh saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyebutkan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan mengandungnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Ada kepadaku kembalimu. Maha benar Allah yang segala firman-Nya. Dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14 tadi menjelaskan tentang keberkahan dalam berbagi rezeki. Kegiatan berbagi tersebut merupakan wujud sikap peduli terhadap sesama sekaligus sebagai momen untuk membersihkan harta. Selain itu, saling berbagi rezeki juga akan memperlancar rezeki yang akan datang selanjutnya. Sedangkan bagi orang yang menahan hartanya, maka malaikat memohon kepada Allah agar orang tersebut mengalami kehancuran. Kemudian, perilaku berbagi rezeki juga menjadi penolak bala dan dapat memanjangkan umur bagi orang yang menunaikannya. Manfaat berbagi rezeki sendiri Di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pahala berlipat ganda dan juga menghapus dosa-dosa. Lalu menjaga keberkahan harta, dan yang terakhir terhindar dari bahaya. Beberapa contohnya yang dapat kita ambil dari sekolah, misalnya berinfak ketika hari Jumat ataupun sesudah sholat. Sekian dari prestasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompok anak-anak ibu yang berbahagia. Pada hari ini sampailah akhir ujung pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita. Yang pertama, Quran Surat Luqman ayat 13-14 yang menjelaskan di sini, menegaskan bahwa tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita selalu berbakti kepada orang tua. Kemudian selalu kita berbagi rezeki. Sepanjang hayat anak ibu bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita bersyukur? Bersyukur itu bisa melalui hati
berpikir kritis, objektif, dan demokrasi. Insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu. Terima kasih buat anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam